Jumpa lagi dengan channel materi BBM. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah tutorial seperti janji saya sebelumnya adalah bagaimana cara kita melaporkan pajak penghasilan ya ketika nanti channel kita itu ditonton oleh warga Amerika Serikat. Namun jika channel kita itu tidak ditonton oleh warga Amerika Serikat, tentunya itu tidak didapatkan penghasilan pajak. Nah, terus kalau kita tidak mendaftarkan, maka itu bisa dipotong penghasilan kita itu hingga 24% sampai 30% ya. Namun jika kita melaporkan penghasilan pajak kita, tentunya kita hanya dipotong penghasilan kita itu sekitar 10%. Nah, lumayan kan? Jadi di sini kita harus melaporkan penghasilan pajak kita. Caranya adalah sangat gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel materi BBM. Kita tinggal aktifkan Google-nya ya, kita aktifkan Google-nya. Terus sebelumnya tentunya kita juga harus aktifkan akun email kita ya. Akun email kita itu harus diaktifkan. Nah, di browser pencarian kita tinggal ketik AdSense di sini, ketik saja AdSense. Nah, di sini kita searching saja AdSense. Nah, terus kita lihat di sini yang tulisannya itu adalah Google AdSense. Nah, di sini kita tinggal klik Google AdSense-nya. Nah, berikutnya di sini kita tinggal mengarahkan ke pembayaran tentunya, pembayaran dan langganan. Nah, ini kita klik di sini. Nah, terus untuk berikutnya kita lihat di sini, kita pilih yang kelola metode pembayaran. Ya, kita klik kelola metode pembayaran. Oke, kita tunggu saja. Nah, berikutnya akan tampil menu seperti ini, sehingga kita harus memilih setelan nih, ada setelan. Ya, sebenarnya yang dituju itu adalah setelan. Jadi tampilan menu itu kadang-kadang macam-macam ya. Tapi yang mau kita untuk pendaftaran itu di setelan ya, di setelan. Nah, terus di sini akan masuk lagi ke menu berikutnya. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, di sini ada info pajak Amerika Serikat. Nah, kita klik saja di pensil sini. Kita klik pensilnya, terus kita klik kelola info pajak. Oke. Nah, berikutnya akan tampil menu seperti ini lagi. Terus kita klik tambahkan info pajak. Oke. Nah, sebelumnya saya sarankan ya, tolong disiapkan ya nomor NPWP-nya ya. NPWP memang di sini ada dua metode caranya. Dengan pendaftaran tanpa NPWP dan dengan cara pendaftaran menggunakan NPWP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dengan pendaftaran menggunakan nomor NPWP. Nah, di sini berikutnya di sini kita isi ya, kita aktifkan email kita. Nah, terus kita masukkan password tentunya. Oke, terus kita klik berikutnya. Nah, sehingga akan tampil menu berikutnya. Nah, ini. Nah, di menu ini kita harus jawab. Di sini ada apa jenis akun Anda gitu ya. Nah, di sini apakah dalam bentuk perorangan atau non individu. Nah, dikarenakan saya itu menggunakan akun perorangan, saya aktifkan akun jenisnya itu adalah perorangan. Klik berikutnya. Nah, terus di sini akan muncul lagi apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Nah, di sini jangan jawab ya. Nah, kita jawabnya tidak. Jadi kita bukan warga negara Amerika, jadi kita jawab tidak. Terus kita klik berikutnya. Nah, terus di sini akan muncul dua pilihan lagi. Ada W8BEN, ada W8ECI. Kita memilihnya adalah W8BEN. Ya, kita aktifkan. Terus kita klik mulai formulir.
Nah, di sini kita tunggu. Nah, di sini harus kita jawab. Nah, di sini adalah nama kita ya. Ya, nama kita. Terus nama NBA ini diabaikan saja ini. Nah, untuk nama NBA diabaikan. Nah, terus opsional negara pengguna ya. Nah, di sini kita klik. Nah, di sini kita pilih saya kebetulan ini adalah negara Indonesia. Oke, kita pilih Indonesia. Mana ya Indonesianya? Oke, ini. Oke. Nah, berikutnya adalah di sini ada nomor identitas wajib pajak. Nah, di sini adalah ada tulisan PIN asing. Nah, ini kita klik di sini. Nah, inilah kita isi di sini adalah nomor NPWP kita. Nah, kita isi nomor NPWP kita. Oke, sebentar. Nah, ini kita isi nomor NPWP kita. Berikutnya adalah kalau setelah selesai kita mengisi nomor NPWP kita. Nah, di sini adalah ada ini opsional berikutnya, ini kita abaikan. Nah, terus ini kita isi setelah ini kita klik berikutnya. Oke. Nah, di sini adalah ada nama individu, negara, terus nomor pajak. Nah, ini kita lihat lagi nomor NPWP kita itu sudah benar nggak nomor NPWP. Nah, kalau sudah benar, kita melangkah ke berikutnya. Nah, di sini ada alamatnya, alamat tinggal permanen. Nah, alamat tinggal ini kita isi sesuai dengan yang sudah apa yang kita lakukan pada saat kita pendaftaran Google AdSense. Nah, di sini dipilih Indonesia, terus baris alamat 1. Nah, ini diingat seperti saya ingatkan sebelumnya. Di sini ada 2, baris alamat 1 dan ada baris alamat 2. Ini bukan maknanya adalah 2 alamat ya. Namun ketika di sini di baris pertama ini kita tidak muat, maka sambungan alamatnya itu ditulis di baris kedua. Jadi bukan 2 alamat ya, jangan salah pengertian nanti. Jadi kita tulis di sini alamat kita seperti alamat yang kita daftarkan pada saat mendaftarkan Google AdSense. Oke. Setelah kita isi alamat lengkap ya, terus kotaknya. Oke. Terus provinsinya. Oke. Terus jangan lupa Anda juga harus menyiapkan tentunya adalah kode pos ya. Kode pos apa yang sudah kita daftarkan sebelumnya adalah pada saat mendaftarkan Google AdSense. Oke. Nah, terus berikutnya alamat surat ya, sama dengan alamat tempat tinggal tetap Anda ya. Ini alamat suratnya. Nah, terus kita tulis di sini Indonesia. Nah, terus ini mungkin bisa di copy saja ini ya alamatnya. Oke. Terus di copy saja, saya di copy. Oke, terus kotanya itu, terus provinsi, terus kode pos juga. Oke, terus berikutnya ya kita periksa dulu. Oke, sudah sama. Nah, terus kita klik berikutnya. Terus di sini kita periksa alamat kita ya, alamat yang sudah kita daftarkan. Terus di sini adalah apakah Anda mengklaim tarif pemungutan pajak yang lebih rendah terhadap perjanjian pajak. Nah, ini juga harus kita lihat ya. Setelah kita tulis alamat ya, isi nama lengkap, alamat semua dikosongkan, terus isi alamat. Nah, terus berikutnya pilihnya itu jawabnya tidak ya, jawabnya tidak. Jadi kita menjawab apakah Anda mengklaim tarif pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Nah, di sini kita jawabnya tidak ya, kita jawab tidak.
Nah, terus kita klik berikutnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul lagi wajib pajak kita ya. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Nah, terus kita klik berikutnya. Ya, kita klik berikutnya. Terus kita masuk sekarang ke langkah kelima. Ini diconteng checklist. Ya, setelah di checklist, nah ini masuk ke tahap kelima. Sekarang kita klik berikutnya. Nah, di sini tanda tangan ya, tanda tangan. Untuk tanda tangan kita isi nama di sini ya, nama lengkap kita. Jadi untuk tanda tangan bahwa tanda tangan tersebut adalah benar kita, gitu ya. Nah, kita tulis di sini nama kita. Ya. Oke. Nah, terus di sini apakah Anda yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan, dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Nah, ini di checklist ya, di checklist. Terus berikutnya tahap ke-6. Sekarang masuk ke sini ke tahap ke-6. Terlebih dahulu kita klik berikutnya. Nah, terus di sini juga harus dijawab ya. Step yang ke berikutnya adalah, di sini kita pilih pernyataan ini harus kita jawab. Pernahkah individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google AdSense? Nah, ini pernahkah individu ya, individu atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun akun Google ya. Nah, ini kita pilih tidak ya, kita jawab tidak ya. Nah, terus di sini kita checklist. Nah, terus di sini ada lagi, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Saya memberikan informasi pajak untuk profil pembayaran baru ya, pembayaran baru yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, ini jawab hati-hati ya, dijawab hati-hati, jangan dijawab yang di bawah tapi dijawabnya yang atas ketika kita itu memang belum pernah sama sekali menerima pembayaran dari YouTube kita ya, dari Google akun YouTube kita. Nah, jadi di sini saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru ya, nah di sini baru, atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Nah, ini kita belum pernah, kebetulan saya belum pernah menerima pembayaran. Nah, terus kalau sudah selesai kita kirimkan. Nah, kita klik kirimkan. Oke, nah ini disetujui. Jadi dikirim di 21 Maret 2021. Nah, ini saya ingatkan kepada kita semua yang belum melaporkan penghasilan pajak. Jadi tolong di lapor pajaknya ya hingga tanggal 31 Mei ya, 31 Mei 2021. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan layangkan ke channel materi PDM. Insya Allah akan saya jawab sesuai yang diinginkan. Bagi Anda yang belum subscribe channel materi PDM, silakan Anda subscribe, Anda like, Anda share, komen tentunya. Dan jangan lupa selalu mengikuti video-video saya berikutnya. Dan juga jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya. Demikian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.